Gitu kayaknya mau ngapain kayaknya aduh kayak lemes. Memang ternyata sinar itu membawa sebuah energi ya tanpa kita sadari ya. Sadar nggak sadar seringkali kita lupa bahwa memang sinar cahaya itu memberikan energi, memberikan kekuatan, memberikan semangat. Tapi again kita boleh ingat juga bahwa jangan sampai situasi atau sekeliling itu mengendalikan kehidupan kita, tapi kita boleh terus semangat, terutama di dalam semangat kita melayani Tuhan, itu kita boleh pupuk terus, kita boleh jaga supaya api yang ada di dalam roh kita itu boleh tetap menyala-nyala dan terus kita boleh melayani Tuhan ya. So let's prepare our heart as we are about to listen to the words of God. Saudara, judul firman Tuhan yang saya mau sampaikan sore hari ini yaitu Behind the Locked Doors atau di balik pintu-pintu yang terkunci. Oke ya. Ini ternyata ada apa ya? Salah satu dari penampakan yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya, yaitu ketika murid-muridnya berada di sebuah ruangan yang terkunci. So Jesus appears himself in the midst of his disciples, and it was inside the room, inside a room with locked doors. So I want to invite you to open your Bible first to the book of John chapter 20, verse 19 until verse 22. Kita baca firman Tuhan dulu ya dari kitab Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. So ini penampakan Yesus atau Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Oke. 19, firman Tuhan katakan 19. I will start with verse 19. I will be reading with the Indonesian version. Dikatakan demikian, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. So I'll read verse 19 in English. On the evening of that day, the first day of the week, the doors being locked, where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said to them, peace be with you. Oke, ini firman Tuhannya, nanti kita akan kembalikan. Jadi ada 3 kenyataan di sini. So there are 3 facts, reality that was happen at that moment. So the doors being locked, and then the disciples were for fear of the Jew, and then Jesus came and stood among them. It's kind of like surprising. Jadi ini satu hal yang cukup mengagetkan, sama seperti ketika Yesus menampakkan diri di Emmaus ya kepada murid-muridnya, and then the next one Jesus appears himself in the midst of his disciples. So let me start with this ya. Saya mulai dengan ini. Di Kersel we learn about experiencing God, and then there are 7 realities if we really want to experience God in our life. Jadi ada 7 realita, ada 7 kenyataan waktu kita mau mengalami Tuhan. Tema kita tahun ini, kita mau mengalami Tuhan lebih lagi ya, kita mau mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Nah, untuk mengalami Tuhan ada 7 hal yang terjadi, 7 kenyataan yang perlu kita sadari, yang perlu terjadi dalam diri kita. Realitasnya seperti ini, reality. This is reality number 2. So we've learned last I think 2 Fridays at the youth carousel, yang adult carousel, about this reality. Realitinya seperti apa? Realitasnya seperti apa? Yaitu seperti ini. God pursues a continuing love relationship with you that is real and personal. Nah, saudara mesti mengerti bahwa Tuhan ini dia mengejar nih. Dia mengejar sebuah hubungan yang penuh dengan kasih dengan kita semua anak-anaknya, yang hubungannya yang nyata dan hubungan yang pribadi. Jadi hubungan dengan saya dan hubungan dengan saudara ini beda sekali. Karena kita pribadi yang berbeda, kita punya kebutuhan yang berbeda, karakter yang berbeda, tapi Tuhan terus mengejar hubungan itu. So God continue to pursue a continuing love relationship with every one of us. The love of God does not stop at the cross. But even after the cross, God continued to pursue us.
Tuhan terus mengejar kita. Jadi saudara, Tuhan ini tidak berhenti sampai di kayu salib ya. Jadi ketika dia mati di kayu salib, dia menunjukkan kasihnya yang luar biasa. So God showed his great love when he died at the cross. He fulfilled God's promises, God's plan for humanity. But it doesn't stop there. God continue to pursue us so we can have a deeper, intimate, more intimate relationship with God. Saudara perlu tahu bahwa Tuhan ini sangat sayang sama kita. Ada amin. God loves us so much. Tuhan tidak ingin berhenti. Dan Tuhan terus mengejar kehidupan kita. God continue to pursue us. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Because God loved us so much. Saudara, God also wants to enjoy a relationship, a deeper relationship with us. But if you realize so many times, there are a lot of things that can happen in our life that hinder us not to have a nice or warm, a loving relationship with God. Ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang bisa membatasi kita sehingga kita tidak menikmati hubungan yang intim dengan Tuhan. Gitu. Tuhan mau berhubungan dengan kita. Tuhan mengejar kita. Tapi ada hal-hal, saya kasih contoh, misalnya, kita tidak kenal siapa Tuhan kita, sehingga kita bisa takut sama Tuhan kita. Kalau orang kenal Tuhannya salah, misalnya orang punya pandangan bahwa aduh Tuhan itu jahat ya. Kalau saya nggak ke gereja, saya berdosa, Tuhan hukum. Ini bukan masa penghakiman. Kalau dulu iya, saudara berdosa, keluar dari bangunan ini, lagi bendung-bendung gini, tiba-tiba keluar petir, gosong mungkin. Nah itu, kalau kita pikirannya salah terhadap Tuhan, nah kita jadi takut nih, waduh saya berdosa nih, takut nanti ada apa-apa gitu. So, might be because one of the thing that hindered you not to experience God because you have a wrong understanding about God. If you think that God is, God is bad for you and God is full of punishment, then you will not experience God, the love of God. Gitu. Tapi kita perlu mengerti bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik. Atau misalnya apa yang menghalangi kita, keadaan, situasi yang membawa kita kepada ketakutan. Akhirnya kita bukan menyadari Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan dan mengalami Tuhan, tapi kita diliputi oleh ketakutan atau kekhawatiran. Saudara bisa dapat ya? So another example is when we experience when we encounter fear, afraid of something else, it can hinder us from experience God, a personal and loving relationship with God. So jadi ada kekhawatiran, ada ketakutan, bisa jadi pengenalan Tuhan yang salah. Nah ini membawa kita kepada satu kondisi di mana kita tidak bisa kenal Tuhan. Padahal tadi Tuhan mau punya hubungan dengan kita. Okay? Itu yang kebenaran yang kita perlu sadari nih. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan sangat ingin untuk dekat dengan umatnya. Tuhan sangat ingin untuk kita menikmati hubungan yang luar biasa dengan Dia. Tuhan sangat ingin kita menikmati hubungan, bukan hanya hubungan dalam doa gitu ya, dalam baca firman, tapi mengalami kebenaran firman Tuhan. Karena kita mengalami Tuhan lewat firman Tuhan. So God really wants you to have a deeper intimate relationship through prayer for example, and then through the reading, the meditation of the words of God. And then especially God wants you to experience His promises to be fulfilled in your life. Do you believe that? Ya, Tuhan mau kita mengalami janji firman Tuhan. Kalau kita lihat di Alkitab, ternyata saya pelajari, saya lihat setelah Tuhan dibangkitkan, Tuhan itu menampakkan diri kepada orang-orang itu 12 kali. Ini gak cukup jarinya 12 ya, jadi gini aja ya. 12 kali Tuhan menyatakan dirinya. 5 apa 6 kali pada hari kebangkitan, setelah Yesus hilang dari kubur, dia menampakkan diri kepada perempuan, gitu, kepada Maria, kepada perempuan yang lain. Jadi ada 5-6 kali Yesus menampakkan diri pada hari itu kepada murid-muridnya dan seterusnya kepada orang-orang yang lain. Gitu, saudara bisa pelajari nanti. Dan ini adalah satu penampakan berikutnya yang terjadi pada hari kebangkitan. So Jesus appears Himself even on the day of resurrection day after He was resurrected. About 5 to 6 times on that day, and then one time the week after. So the week after what we call resurrection day,
And then several times, until 12 times in total, Jesus appears himself to his people. Now, last week we've learned that Jesus appears himself to his disciples on the road to Emmaus. Kepada dua muridnya, Yesus menampakkan diri ya dalam perjalanan ke Emmaus. Itu satu cerita yang luar biasa. Nah, kali ini Tuhan menampakkan dirinya juga. Dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di satu tempat di mana murid-muridnya sedang berkumpul. So he appeared himself when his disciples, this is his closest disciples, 10 from his 12 disciples, and then Jesus appeared himself in the middle of the situation. So as we read this verse, the next slide, is it the verse once again? Can you? So again, John 20:19, the Bible says again, on the evening of that day, the first day of the week, the doors were being locked, and where the disciples were for fear of the Jews, and Jesus came and stood among them and said to them, peace be with you. So Jesus is amazing. The Bible didn't say that Jesus appeared himself in form of a spirit. Kalau di Alkitab tuh ada yang bilang bahwa roh Tuhan melayang-layang atau Tuhan menampakkan dirinya di dalam rohnya gitu ya. Tapi Tuhan kali ini dia tidak menampakkan diri dalam bentuk roh, tapi dia menampakkan diri secara tubuh. Memang ajaib ini, luar biasa. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam sebuah ruangan yang terkunci. Jadi Yesus tidak masuk lewat pintu. So Jesus didn't enter the doors. It's just a miracle. Jesus being a physical Jesus appeared himself in the midst of his disciples inside a room with the doors locked. Di tengah-tengah pintu yang tertutup. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar sore hari ini apa yang Yesus lakukan dan apa yang Yesus katakan dari situasi ini. Oke, kita lihat seperti ini ya, sederhana. Firman Tuhan yang saya sampaikan sore hari ini sederhana, saya percaya ini adalah kebutuhan kita sore hari ini dan ini adalah apa yang memang kita perlukan bagi setiap kita sore hari ini. Apa yang Yesus lakukan dan katakan dalam kisah ini? What did the resurrected Jesus act and say when he appeared himself in the midst of his disciples? And then the relation, the correlation, hubungannya with our own life, the significance with our own life. Kemudian kita tarik apa yang menjadi arti buat kehidupan kita saat ini. Gitu. Bagaimana Yesus sebenarnya peduli akan hidup kita, bagaimana Yesus mengejar kita, bagaimana Yesus mau untuk memulihkan kita. Kenapa? Karena sekali lagi Tuhan mau untuk memiliki hubungan yang kuat dengan kita, hubungan yang dalam, yang pribadi, dan hubungan yang nyata. So mungkin dalam kehidupanmu, aduh engkau kayaknya boring ya, kok kayaknya Tuhan kemana nih? Nah ini dia nih, Tuhan mau kita mengalami hubungan yang nyata, personal. Karena Tuhanmu itu adalah Tuhan yang personal, dia mau untuk engkau secara pribadi punya hubungan dengan engkau. God wants to have really a personal and deep relationship with every one of you. So there are 3 points, 3 facts that we will see. Kita lihat beberapa 3 fakta ya, 3 kenyataan yang terjadi. Yang pertama, the first one, the locked doors. So this is very simple, the understanding is very simple. Pengertiannya sederhana. On the evening of that day, the first day of the week, the doors being locked. Pintunya itu terkunci. Ini dikatakan bahwa pada hari yang pertama dari minggu itu, yaitu hari di mana Yesus dibangkitkan. Nah Yesus menampakkan dirinya sementara pintu-pintu terkunci. Jadi saudara lihat pada kenyataannya Yesus berada di dalam ruangan itu, dia tidak masuk melalui pintu. Oke? Yang mana buat manusia itu satu hal yang mustahil. Yesus secara fisik, as a physical Jesus, was inside the room and he didn't enter through the door because the doors were locked. He just appeared. Dan Yesus bukan sebagai roh. Nah, siapa yang bisa bersama-sama dengan murid? Yaitu cuma orang-orang yang mereka aja 10 murid Tuhan. Dan mereka yang masuk ke ruangan itu setelah itu pintunya dikunci. So what's the significance for us? Artinya apa? Signifikansinya buat apa? Maksudnya apa sih kalau dibilang ini pintu terkunci?
Saya percaya firman Tuhan itu dalam sekali kalau kita bisa menerima pewahyuan dari Tuhan ya. If we receive the revelation from God, if God reveal Himself through His Word, we can understand what's inside God's heart, and then what's the significance for us through the words of God. Nah, yang pertama, artinya seperti ini, bahwa Yesus dia bisa berada di sebuah tempat di mana orang lain tidak bisa berada di sana. So Jesus can be in a place where they cannot ever be. Where other people cannot ever be. Saudara bisa di tempat ini karena pintunya dibuka. Kalau nggak dibuka tentu nggak bisa ada di tempat ini. Kalau kita kunci tempat ini saat ini waktu kita ibadah orang lain nggak bisa masuk. Tapi saudara, sebuah kenyataan bahwa Yesus dia bisa berada di sebuah tempat dengan pintu yang terkunci. Jadi dia nggak masuk lewat bawah pintu gitu ya, dalam bentuk roh, dalam bentuk asap. Tapi physical Jesus ya cuma ya, dia muncul aja gitu. That's the miracle because God is God. It is God's sovereignty. Kedaulatan Tuhan untuk dia bisa masuk ke situ. Jadi Yesus dia bisa masuk ke sebuah ruangan di mana orang tidak bisa masuk. Jesus can be present in a room where no one can enter. Orang tidak masuk tapi Yesus bisa masuk. Dan Yesus bisa menjangkau tempat di mana orang tidak bisa menjangkau tempat itu. Jesus can be present in a place where no human being can ever be. Oke, ini satu hal yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan, saya mau kasih pengertian gini. Kita sebagai manusia kita pergi ke dokter ya contohnya. Tapi saudara mungkin mengalami atau saya mendampingi orang saya bisa lihat bahwa ada kalanya di mana dokter itu berkata, wah ini udah gak bisa gitu ya. Udah gak bisa nih atau udah tidak mungkin. Dan bahkan dokter masih mencari jalan, ini gimana nih. So I have quite some experience, for example in the medical areas where doctor can say, oh that's it. It is impossible. There is no cure for this. There is no answer for this. You've been, for example, you have a rare disease, and then it's just we don't know. We can just maintain, we can control, but it cannot be cured. Ini bisa dikendalikan, ini bisa dijaga, tapi ya unfortunately sayangnya nggak bisa disembuhkan. Nah kayaknya seperti itu tuh. Atau mungkin waktu kita datang ke konselor, kita cerita sesuatu, oh ini gimana nih, seperti ini, tapi konselor kita ya kita coba yang terbaik lah, tapi ya untuk 100% atau untuk menjangkau ini, untuk bisa penuh gitu ya, total, oh ini nggak bisa nih. Nah saudara kita ingat, Jesus can be in a place where they cannot ever be. Where people cannot ever be. Yesus saya percaya dia bisa menjangkau tempat di mana orang tidak bisa menjangkau. Yesus bisa menyentuh sebuah tempat di mana tempat itu tidak bisa disentuh oleh banyak orang mungkin. Jadi intinya Yesus bisa melakukan sesuatu yang bagi orang lain itu tidak mungkin. And Jesus can be in a place where no one else can ever be, cannot ever be. Nah, saudara bayangkan bahwa Yesus kita itu adalah Yesus yang luar biasa. Tapi mari kita boleh punya sebuah keyakinan dalam hati kita. Firman Tuhan katakan dari sini kita bisa lihat kalau seorang Yesus secara fisik dia bisa berada di tempat yang tidak mungkin dimasuki orang lain, terlebih dalam kehidupan kita saat ini, mari kita percaya bahwa Yesus bisa menjangkau tempat yang mungkin bagi kita pikir tidak bisa dijangkau oleh siapapun juga. Yesus bisa berada di sana. Apapun tempat yang sedang kau hadapi hari-hari ini. Mungkin engkau melihat bahwa wah orang gak bisa nih menyentuh tempat ini. Tapi Yesus bisa menyentuh tempat itu. Yesus bisa berada di tempat itu. So nextnya, there is no place that Jesus cannot reach. Tidak ada tempat di mana tempat itu tidak bisa dijangkau oleh Tuhan kita. Di Alkitab itu ada banyak ayat tentang hati ya. Lots of verses in the Bible that talks about the heart of a human being. Heart is not a physical heart, but it's what's inside psychologically. And then no one knows what's inside
someone's heart. Tidak ada orang yang mengetahui apa yang ada di hati setiap orang ya. Itu hati setiap orang ya kayaknya kita bisa lihat dari fisik dan lain sebagainya, tapi jauh dalam hati setiap orang kita nggak ngerti itu. Apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan. Nah saudara, tapi kita perlu tahu bahwa bahwa kalau hati manusia tidak diketahui oleh orang lain, tapi Tuhan itu tahu loh hati orang. Tuhan tahu hati kita dan Tuhan tahu hati setiap orang-orang baik yang kita kasihi atau orang-orang yang mungkin kita nggak suka sama mereka. Tapi Tuhan tahu hati setiap orang. Nah kadang-kadang kan kita punya pergumulan nih, kita punya kesulitan, kita mengalami sebuah kebingungan, kita mengalami sebuah ketakutan. Tapi saudara, sekali lagi bahwa di dalam ketakutan kita, dalam kebingungan kita, Tuhan bisa menjangkau dan Tuhan bisa berada di sana. Ada amin. So we have our own anxiety maybe, stress or fear inside of our heart. And many times we can feel that, well, no one can touch this. No one understands my condition right now. But I want to tell you something, that Jesus can touch the place that no one can ever touch that place in your heart. Saudara, mari kita ingat Yesus kita itu telah bangkit, Tuhan kita hidup, Tuhan bisa melakukan apa yang kita pikir tidak bisa dilakukan, apa yang mustahil tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Kalau mungkin hati kita atau kita pikir tentang orang lain gitu ya, waduh Tuhan saya mau jangkau orang ini nih, tapi kok kayaknya dia keras sekali ya, dia gak bisa gitu. Mari kita bawa kepada Tuhan, biar Tuhan yang menjangkau hati mereka. Atau mungkin bagi diri kita sendiri, aduh Tuhan saya kayaknya gak ngerti nih apa yang terjadi dalam diri saya. Gak tahu pernah gak merasakan seperti itu. Wah kayaknya mau berdoa juga berdoanya susah nih. Mau berdoa kayaknya apa yang mau doakan ya. Kayaknya ya pusing aja terlalu banyak mungkin tapi saya sendiri gak ngerti. Nah kita bawa kepada Tuhan. Karena Tuhan bisa menyentuh. Tuhan mengerti kondisi hati kita. Tuhan bisa menyembuhkan setiap kita. Bagian kita adalah berharap kepada Tuhan. So it is hard to guess other people's heart. Even with our own condition many times, well, it's just hard for us maybe to pray to God because of a lot of things happen in our life. A lot of things with future plan, what's happened in the past. But let us realize that God can touch our heart. God can touch, God can be in a place where no one else can touch or be in that place. Itu adalah keajaiban yang daripada Tuhan. Next, God is able to reach you and to reach into you. Even in your loneliest place, reach out to God for He is there. Tuhan ini mampu menjangkau dan Tuhan mampu menjangkau ke dalam hidup kita. Bagian kita adalah menjangkau Tuhan, berharap kepada Tuhan, di sanalah ada Tuhan. Saudara lihat kembali bahwa murid-murid Tuhan ini dia berada di tempat yang kayaknya tertutup gitu. Firman Tuhan katakan mereka takut. Mereka takut gak ada orang yang bisa menjangkau mereka. Jadi mereka bersembunyi, mereka di dalam kumpul karena mereka takut dengan orang Yahudi. Karena mungkin ya takut ditangkap sebagai pengikut Yesus. Yesusnya kan kemana gak tahu menurut mereka ya. Tapi orang-orang ini murid-murid Tuhan ini jadi takut nih. Takut mereka mengunci diri. Tapi ternyata di dalam persembunyian mereka Yesus menampakkan diri. Di dalam ketakutan mereka Yesus menampakkan diri. Jadi Yesus tuh bisa ada di tempat yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh orang. Tapi Yesus mampu menjangkau. So the disciples were hiding because they were afraid. And they thought that no one can reach them. Well, maybe. But again, Jesus, our Jesus is able to reach you. To reach them. And reach into them. Reach into you. Jadi Yesus ini menjangkau bukan hanya secara tempat, tapi Yesus bisa menjangkau jauh ke dalam hati mereka. Oke, ada banyak kali mungkin kita mengalami masalah dalam kehidupan kita. Waktu kita mengalami masalah, apa yang kita lakukan? Kita tentu pergi ke ahlinya, benar ya? If we have problems, we encounter problems, we will seek advice or healing cure from the expert. The example is easy.
in our physical body, when we have a problem, we will go to the doctor. Kita kalau ada masalah, kita cari ahlinya. Kalau kita sakit, ahlinya itu siapa? Dokter. Kalau kita stres, orang stres, punya kondisi mental, kita cari ke siapa? Ke psikiater atau psikolog gitu ya. Nanti mungkin saya one day saya bisa cerita bahwa tahun lalu saya ternyata tanpa saya sadari, saya stres loh. Gitu. Saudara yang di belakang saya, karena saya di depan, mungkin melihat ya bahwa ada satu saat di mana kepala saya di belakang sini ada botak, ada pitak segede gini. Nggak tahu yang di belakang saya sini lebih tahu karena di sebelah kanan. Vince, pastor kenapa nih? Apalagi cukur ke cukur gitu ya. Itu ternyata psychological stress. Some of the leaders knows, and then I asked them to pray for me. I experienced psychological stress last year, and then there was a bald spot as the symptom of that condition. But I pray to God, and then I'm in a good condition. But as a human being, what people can do when they have problems, say they have stress in their life, anxiety, they will try to find a counselor, so they can be better. What we call maybe psychologist or psychiatrist gitu ya. Kita cari seperti itu. Jadi intinya kita cari expert nih untuk menyembuhkan apa yang kita rasakan. Secara sederhana in our daily life, simple life, maybe we just tell the story, our burden to our spouse, to our wife, to our husband. Well, I'm kind of something in my heart. That's the very simple thing. Kita cerita ke teman kita cerita ke orang-orang terdekat kita supaya kita bisa lebih enak lah gitu. Tapi saudara sadar nggak? Atau saya percaya sering sih, di mana masalah kita itu tidak terjawab. Atau orang nggak mengerti apa yang kita rasakan. Karena itu orang gitu. Waduh kita cerita, kamu ngerti nggak sih? Saya nih gini nih. Can you understand what I'm experiencing right now? But that's very normal. Because of life's pressure, we experience something, we have troubles, we have a burden, and then we try to find an expert in whatever condition, both in our physical condition or in our psychological condition. But how many of you realize that many times we cannot find the answer? Kita nggak bisa dapatkan jawabannya. Kenapa? Karena orang nggak ngerti, orang nggak bisa melihat apa yang ada di dalam diri kita, dan orang tidak merasakan sebenarnya apa yang kita rasakan, betul ya? This is very real and this is normal, and ya ini kenyataan satu kondisi yang banyak dihadapi atau bisa jadi sehari-hari kita hadapi dalam kehidupan kita. Kita nggak ngerti. Tapi kan sekali lagi saudara, mari kita boleh sadari bahwa Yesus nih dia ngerti hati kita. Dia bisa menjangkau jauh ke dalam hati yang mungkin kita nggak bisa cerita atau orang tidak bisa mengerti. Tapi Yesus mengerti, Yesus bisa menjangkau, Yesus bisa berada di sana, Yesus bisa berada di pintu yang tertutup, dan Yesus juga bisa berada bahkan di dalam hati setiap hati yang tertutup. Jesus can be in your heart, even many times, even your heart is closed for other people. Your heart is closed for other people's help. Even for yourself, you want to close that door yourself. But God wants to have an intimate relationship. God loves you. That's why with His initiative, God appeared to His disciples. And then right now I want to say, God also want to show Himself to yourself. Tuhan mau menyatakan dirinya sendiri kepada dirimu. Nah, berita baiknya, saudara yang kasih Tuhan, kalau engkau punya hati yang mungkin kosong gitu ya, atau kosongnya udah lama, sepertinya sedih, khawatir dan lain sebagainya, mari kita boleh pandang Yesus. Jangan membatasi Tuhan, karena Tuhan mampu. Buka dirimu kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjamah engkau, Tuhan akan memulihkan engkau, sehingga Tuhan bisa memiliki hubungan yang baik dengan engkau. Ada amin. So the second point from that facts, dengan dari kenyataan yang ada, ini poin yang kedua, dikatakan begini. They were afraid. Mereka ini takut ya. The disciples were fear of the Jews.
Ini murid-murid Tuhan, mereka berkumpul di satu tempat yang terkunci, pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Saudara bayangkan kondisi murid-murid Tuhan pada waktu itu. You can imagine the conditions of the disciples. They have lost their leaders. And then their leader was crucified. Because Jesus basically, he was a threat to the Caesar. And then he rose and then he disappeared. Yesus ini menjadi sebuah ancaman buat kaisar waktu itu. Makanya waktu diadili kan ditanya, kamu Tuhan bukan? Kenapa? Karena orang pikir ini Yesus lah yang akan menggantikan kaisar. Bahkan murid-murid di Emmaus kan mereka pikir bahwa Yesus yang akan naik menjadi raja dan terus memerintah gitu. Tapi ternyata jalan Tuhan bukan seperti itu. Nah, Yesus yang mereka harapkan itu ternyata mati, kemudian dikuburkan, terus udah gitu katanya bangkit, kemudian hilang. Jadi mereka takut nih, they were full of fear. And then buat saya itu mereka mengalami satu hal yang normal ya. For as a human being, it was normal for them to be afraid. And then even if you see the Bible, when Jesus was, when the people found that his tomb was empty, they said, oh it was his disciple who steal Jesus' body. Waktu kuburnya kosong, itu orang-orang bilang, oh itu murid-murid Tuhan tuh yang ngambil badannya Yesus. Jadi mereka dituduh mencuri badannya Yesus. Untuk dipikir bahwa oh ini Yesus sudah bangkit, kan ceritanya begitu nubuatnya. Tapi biar kelihatan bahwa semuanya hilang. Jadi buat murid-murid Yesus, mereka udah dituduh mengambil tubuhnya Yesus. Mereka berkumpul karena takut, karena wah ini gimana nih nasib kita berikutnya gitu. Jadi mereka mengunci diri mereka di dalam sebuah ruangan dan mereka ketakutan. Murid-murid Tuhan ketakutan, mereka dikuasai ketakutan. Nah signifikansinya ini apa buat kita dari cerita ini, dari firman Tuhan ini? Kalau tadi yang pertama, Yesus bisa menjangkau tempat yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Yesus bisa berada di dalam sebuah tempat yang terkunci dan Yesus bisa menjangkau kehidupan kita dan kehidupan orang lain yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh siapapun juga. Nah kemudian murid-murid Tuhan berada di dalam ketakutan. So the first condition was that the first truth that we realize that Jesus can reach into a place that no one can reach them. Jesus can be there inside of our heart. Jesus can penetrate deep inside our heart and reach into us and into other people's heart. Now the second point that we can see, the disciples were afraid because lots of things happened on that day. But let's bring it into our life. Kita bawa dalam kehidupan kita. Apa yang dialami murid Tuhan pada waktu itu terjadi juga sebenarnya dalam hidup kita hari-hari ini, saya percaya. Bahwa kita memiliki atau bisa dikuasai oleh ketakutan kita masing-masing. We can have our own fear. We are afraid of this and that. Bisa jadi, aduh ini kita takut masa depan kita seperti apa. Gimana nanti, seperti apa yang akan terjadi. Mungkin ada yang takut bahwa aduh gimana ya nanti kerjaan saya dipecat nih dari kerjaan karena ini dan itu. Mungkin aduh saya nanti gimana ya, saya hidup sendirian, gak ada pasangan hidup, nanti gimana, nyarinya gimana dan lain sebagainya, masa depan bagaimana. Atau mungkin kita takut anak-anak kita nanti mereka bakal tetap dengan imannya atau enggak ya. Apakah mereka akan kehilangan iman mereka ketika mereka masuk SMA, ketika mereka masuk kuliah misalnya. Aduh, kita punya ketakutan kita nih. Kita mungkin takut bangkrut, aduh nanti kalau saya keluar kerja, saya nanti nggak punya uang, gimana bayar mortgage, gimana bayar ini, dan lain sebagainya. Ada banyak ketakutan yang secara sederhana bisa menguasai diri kita masing-masing. So in simple way, we can have our own fear of something, fear of getting laid off, fear of our future, for example. Fear of losing our faith because of today's situations, today's pressure. Fear that our children someday will lose their faith. Oh, Lord, please guard them, save them. Fear of getting bankrupt. Fear of not being able to pay your mortgage. And so many other fears. It can penetrate deep into our heart. Banyak hal yang bisa menguasai diri kita karena ketakutan ini. Bagaimana jika. How if. So the facts that the disciples were in fear
And suddenly, Jesus appeared among them. Jesus appeared himself to his disciples when they were in fear. Saudara lihat, murid-murid Tuhan mereka mengalami ketakutan. Tapi Yesus, dia menyatakan dirinya ketika mereka sedang takut, langsung di tengah-tengah diri mereka. Yesus tidak menunggu tuh. Yesus tidak menunggu ketika mereka sudah oke, sudah baik-baik saja. Ada lagu Judika kan, bagaimana jika aku tidak baik-baik saja gitu. Dan Yesus nggak nunggu keadaan murid-muridnya sampai baik-baik aja. Nanti seiring dengan waktu juga oke lah, kayaknya bakal oke. Enggak loh, Tuhan nggak nunggu. Tuhan tidak menunggu untuk mereka kembali kuat di dalam imannya. Tapi Tuhan menampakkan dirinya pada waktu itu ketika murid-muridnya sedang berada di dalam ketakutan supaya mereka bisa memiliki iman kembali kepada Tuhan dan mengatasi ketakutan mereka. So what's amazing is Jesus didn't wait for them to build their faith or wait until they have enough faith and overcome their fear. But Jesus appeared to them when they are in fear. So they can have faith and overcome their fear. Because into your fear, Jesus comes. Kepada ketakutanmu, di dalam ketakutanmu, di sanalah Yesus menampakkan dirinya. Yesus menunjukkan dirinya. Engkau mungkin punya ketakutan, sadari bahwa di dalam kondisi takutmu ada Yesus di sana. Pertanyaannya, bisakah kita melihat Yesus? Di dalam kekhawatiranmu akan banyak hal, Yesus menampakkan dirinya di sana. Yesus hadir di sana. Yesus ada di sana. So whatever kind of fear you are having right now, Jesus comes into that fear. Jesus come so that you can have faith and overcome your fear. Jesus come so you can have peace. Di dalam ketakutanmu Yesus ada. Kenapa? Supaya engkau punya iman kembali. Supaya engkau bisa dibebaskan. Supaya engkau bisa memiliki kedamaian. Dan berikutnya supaya engkau bisa menikmati hubunganmu dengan Tuhan. Karena seringkali ya apa yang memisahkan hubungan kita dengan Tuhan yaitu ketika kita takut. Tapi waktu kita tidak takut, kita punya iman kembali, kita bisa dibebaskan, maka di sanalah kita bisa punya hubungan dengan Tuhan, hubungan yang luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam pelayanan saya seringkali saya takut nih. Kadang-kadang kan mungkin ya ini secara normal, setiap di sini ada yang supervisor enggak di tempat kerjaan atau ya nggak usah dijawab lah, engkau tahu lah ya. Ada yang memimpin, ada yang memiliki bisnis misalnya. At one point or you are a leader for someone else. Engkau kan seorang pemimpin bagi siapapun ya, bagi keponakan kah, bagi anak kah, atau yang di perusahaan memimpin orang lain. Itu kan kita punya ketakutan sendiri ya. Dan kalau di depan orang tuh secara manusia kita berusaha menjadi yang terbaik. Tapi sebagai gembala misalnya, saya pikir juga ini gimana Tuhan ya. Waktu kita mau beli gedung ini, ini nama saya nih, sekarang nama saya bukan cuma ada di pikiran daripada jemaat. Tapi nama saya tertulis dalam sebuah form, di mana kalau tidak bayar berarti kan ada konsekuensinya, betul ya, karena tanda tangan. Gimana nih kalau nggak bisa bayar misalnya, bisnis nggak maju, gereja misalnya kayaknya nggak maju, gimana keluarga dan lain sebagainya. Gimana. Kayaknya ada ketakutan gitu. Dalam pelayanan tuh ada. Dalam keluarga punya gitu. Nggak tahu kalau saya pribadi gitu ya. Yang lain punya ketakutannya masing-masing nggak kali. Kayaknya semuanya hidupnya oke-oke aja, puji Tuhan, bagus gitu ya. Saya yang belajar dari saudara semua gitu. Tapi kan pasti ada sedikit banyak. Nah saudara yang kasih Tuhan, kalau kita dalam ketakutan, kita boleh ingat satu janji firman Tuhan. There is a promise of God that's written in the book of Isaiah 41 verse 10. If you have fear in your life right now, this is the promise of God for every one of us. The Bible says this. Firman Tuhan katakan seperti ini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku, dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Do not fear anything,
for I am with you. Do not be afraid, for I am your God. It's not I am your supervisor, I am your boss. God didn't say that, but I am your God. When it is God, it means that He is able, He is powerful, He is amazing. And then I will strengthen you. And then I be assured that I will help you. I will certainly take hold of you. I will never leave you alone. I will take hold of you, my righteous right hand, a hand of justice, a hand of power, a hand of victory, a hand of salvation. I will be your side. Well, what's an amazing promise for every one of us. So from this verse alone, we can see there is no reason for us to be afraid. Is there amen? Gak ada alasan untuk kita boleh takut ya. Kenapa? Karena ada Tuhan yang luar biasa. Nah, kalaupun seperti murid-murid, mereka takut. Mereka mengalami kejadian yang bahwa mereka secara manusia, mereka takut. Tapi lihat bahwa Tuhan menampakkan dirinya di dalam ketakutan mereka kepada mereka. Saya percaya kalau engkau mungkin sedang bergumul akan sesuatu, engkau punya ketakutanmu, Tuhan mau datang di dalam ketakutanmu. Tuhan menjangkau kekhawatiranmu. Tuhan yang akan ada di sana. Tempat di mana orang lain tidak bisa berada, Tuhan hadir di sana. So, bagian kita adalah membuka hati kita, menerima Tuhan dan mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Our part is just to open our lives, open our heart, and let Him work. Let Him take over our life. Tuhan menyatakan dirinya, murid-murid Tuhan menerima Tuhan. Dan mereka mengalami kuasa Tuhan. Nah, it leads me to the third point, to the last point. Poin berikutnya, poin ketiga, poin terakhir. Jesus came and stood in their midst. So ini kita kayak bedah Alkitab ya, bedah ayat. So first one, the doors being locked where the disciples were for fear of the Jews. Then Jesus came and stood among them and said to them, peace be with you. So apa yang terjadi? Sekali lagi, ketika mereka berkumpul, secara mujizat Yesus menampakkan dirinya. What happened was Jesus appeared in the middle of their gathering among them. Miraculously, Jesus appeared among them. He was not one of them. He was not far from them. Jadi Yesus ini bukan ada di situ sejak awal waktu mereka masuk, tapi Yesus dari luar gitu. Dan saudara kasih Tuhan, Yesus ini ketika dia menampakkan dirinya, Yesus enggak jauh dari mereka. Ini firman Tuhan luar biasa loh. Jesus came and stood among them. Yesus, bahasa Indonesia dikatakan apa tuh? Yesus menampakkan dirinya, datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Jadi Yesus ini dekat dengan mereka. Yesus dekat dengan setiap murid-muridnya yang ada. Mereka takut, Yesus masuk ke dalam ketakutan mereka, Yesus masuk ke tengah-tengah mereka. Kenapa? Why? Jesus wanted to be close with His disciples. And the same thing, Jesus wanted to be close with every one of us. So, next slide. Ini saya tulis di sini, bahwa Yesus ini dia selalu menginginkan atau selalu ingin untuk dekat dengan setiap kita. Amin. Jesus always wants to be close with us. When He appeared Himself to His disciples, He wasn't stand in the corner of the room or maybe far away in the ceiling. But Jesus was among His disciples, in the midst of His disciples. Jesus stood, the Bible says, among them. Yesus berada di antara mereka. Saya mendapatkan ini bahwa, wah, Yesus kita ini benar seperti realita tadi. Yesus nih pengen sekali dekat dengan kita loh. Yesus pengen sekali menikmati hubungan dengan kita. Dan ini yang Tuhan mau buat kita sekarang. Bahwa Tuhan mau kita dekat dengan Tuhan. Tuhan mau kita mengalami Tuhan. Tuhan mau kita boleh mendengar suaranya dan merasakan kebaikannya, merasakan kasihnya, merasakan kedamaiannya, sukacita yang daripada Tuhan. Dan Yesus katakan, peace be with you.
Nah ini yang Tuhan mau buat kita sekarang. Jesus wants us to experience the living Jesus, the resurrected Jesus. Tuhan mau kita mengalami Yesus yang hidup, Yesus yang sudah bangkit. Nah seringkali kalau kita udah Easter kan, again ini banyak orang Kristen, Natal, Paskah itu jadi sebuah event gitu. Sebuah perayaan aja. Oke semangat Natal begini, tapi udah Natal ya udah aja begitu. Habis Natal syukur masih dekat ke bulan April. Karena kemudian kita siap-siap untuk kebangkitan Tuhan, kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan. Tapi kalau sudah merayakan Paskah, udah gitu udah aja. Nanti jauh lagi nih ke Natal lagi. Wah mesti semangat lagi, mesti terus menjaga, mesti ikut KKR demi KKR. Kayaknya abis Paskah tuh tidur ya, jadi mesti dibangunin gitu. Disegarkan. Tapi enggak saudara, kalau engkau punya hubungan dengan Tuhan, dan hubunganmu itu baik dan dekat dengan Tuhan, engkau tahu isi firman Tuhan, engkau mengenal isi hati Tuhan, engkau tahu janji firman Tuhan, engkau mengalami perjalanan langkah demi langkah bersama dengan Tuhan, saya percaya bahwa hubunganmu tidak akan pernah menjadi hubungan yang boring, yang biasa-biasa saja. Karena pengalaman dengan Tuhan adalah pengalaman yang luar biasa. Perjalanan dengan Tuhan adalah perjalanan yang penuh dengan pengalaman yang luar biasa. Karena kenapa? Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Berjalan bersama dengan Tuhan yang hidup, itu berarti kita punya pengalaman yang baru setiap saat. Pengalaman yang mungkin gak pernah kita bayangkan. Pengalaman yang berbeda dari hari ke hari. Itulah perjalanan kehidupan seorang percaya. Well, how can I interpret this? In a simple way, our journey with God is not a boring journey. When you walk with God, you walk side by side with God. You will experience the God that cares for you. The God that protects you. The God that loves you. The God that holds your hand. You will experience His heart. How He, loves you so much. Maybe when you are tired, God will maybe hug you, hold you. God will support you. God will even cheer for you when you are experiencing success. That's our personal journey, our personal walk with God. Well, in whatever situation that you are facing, maybe you are in the valley or you are in the mountaintop. But when you are with God, you can be sure that God will always be there for you, to support you, and then, to be with you, to give you things that you need. In different kind of season, in different kind of situations. Hari ini saudara, mari kita boleh belajar. Yesus sudah mengatasi kematian. Yesus sudah bangkit dari kubur. Dia mengalahkan iblis. Dia mematahkan kuasa dosa. Sehingga supaya apa? Kita bisa memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan ya kalau tadi saya katakan biasanya orang habis Paskah ya udah lewat aja gitu ya. Puji Tuhan loh. Tuhan kita tidak berhenti sampai mati di kayu salib. Dia terus mengejar kita. Dia tahu kok. Dia tahu bahwa manusia sebagai manusia ada banyak hal yang kita alami. Ada banyak hal yang kita hadapi gitu. Tantangan, pergumulan, bisa tiba-tiba kita lemah, jatuh. Karena mungkin hanya perkataan orang yang paling sederhana menyinggung hati kita, aduh kayaknya kita lemes. Atau menerima kenyataan berita seperti ini dan seperti itu, Yesus tahu. Maka dari itu saya mau katakan bahwa Yesus, dia datang, dia hadir di dalam ketakutanmu. Yesus menampakkan diri di dalam kecemasan, dalam ketakutanmu. Dan dia katakan, peace be with you, damai sejahtera bagimu. So in the midst of your situation, into your fear, Jesus comes and Jesus said to you, peace be with you. So, saya nggak tahu apa yang terjadi di dalam hatimu. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam ruangan dengan pintu-pintu yang tertutup ini nih. Atau dalam diri kita, bisa jadi ada hal yang bahkan istri kita atau suami kita nggak tahu itu. Berapa banyak kita nyimpen sesuatu. Kita nyimpen bukan karena, kadang-kadang sebenarnya kita berjuang juga. Kita tahu saya mau bebas dari hal ini. Saya mau lepas dari hal ini. Kalau saya cerita, aduh nanti malu ya. Kalau saya cerita, aduh nanti dihakimi.
Kalau saya cerita nanti dimarahin misalnya. Aduh Tuhan ini gimana nih? Tapi again, Yesus dia menjangkau semuanya itu. Yesus bisa masuk ke sana kalau kita boleh menyerahkan diri kita kepada Tuhan. So, berikan dirimu kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan di dalam iman. Believe in Jesus Christ through faith and you will experience God's blessing in your life. So, church, let us continue to live. Let us continue to live, to walk with God Himself. You know, this is the best place for you to be, is within the presence of God. Tempat terbaik di mana kita bisa berada itu yaitu di dalam hadirat Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Bukan di Disneyland loh, bukan di Florida, gitu, bukan di tempat yang penuh dengan kemewahan, kenyamanan di mana semuanya sudah tersedia. Kadang-kadang orang kan begitu ya. Maksud saya begini, engkau bisa berada di tempat yang begitu perfect secara manusia, tetapi tetap ketakutanmu itu tidak akan hilang. Atau ketika engkau kembali ke kehidupan nyata, engkau akan mengalami itu kembali. Begitu. Engkau bisa mencari hal-hal yang menutupi ketakutanmu, menutupi kekhawatiranmu. Tapi again, ketika engkau kembali, engkau akan mengalami itu lagi dan itu tidak hilang. Di mana atau kemana kita bisa membawa semuanya itu? Kita bisa menyerahkan beban kita, yaitu di dalam hadirat Tuhan. Jadi meskipun kita berada di lembah kekelaman, ini dalamnya, kita mengalami situasi yang tidak enak, kita mengalami masalah, tapi kita bisa tetap memiliki kedamaian. Kita bisa mengalami situasi yang tidak baik, tapi kita bisa mengalami yang namanya bukan ketakutan, tapi ketenangan yang daripada Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan ada buat kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan menjagai kita, sehingga kita tidak takut. Bahkan kematian pun bukan satu hal yang menakutkan bagi setiap orang yang percaya. Kenapa? Karena kita tahu ada Tuhan, bahwa kematian bukan segalanya. So that's the best place that we can be, which is in the presence of God Himself. Even if you are in the valley or you are in the mountaintop, you are experiencing whatever situation that makes you afraid right now. But again, let's go back to the presence of God. Because God is trying, God is pursuing a loving relationship. God wants to reach you. Tuhan mau menjangkau engkau. So our part is to believe in God and to accept Him, to receive Him as God Himself. Kita terima Tuhan, kita memberikan diri kita kepada Tuhan, dan kita terima. Tuhan katakan, peace be with you. So in the spirit I want to say this to all of you, peace be with you. Damai sejahtera Tuhan itu boleh ada dalam hati setiap kita masing-masing. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita boleh terus ingat bahwa Dia adalah Immanuel. Tuhan berserta dengan kita. Tuhan tersedia buat kita. Dan Tuhan menjangkau kita. Saya tidak tahu kenapa ya belakangan ini Tuhan ingetin terus. Kayaknya hampir setiap khotbah saya mau mengatakan hal ini gitu. Simple, Immanuel. Immanuel kita udah dengar, saya udah dengar dari waktu saya di sekolah minggu waktu kecil ya. Immanuel, God is with us. God is with us. So in several weeks, months, maybe God reminded me of this one word, Emmanuel, which means God is with us. God is with us. God is with us. Let us realize the meaning of this statement. And then the consequences of this statement. The consequences of this fact. Kita sadari betul apa yang menjadi konsekuensi dari Immanuel. Apa yang menjadi akibat dari Immanuel. Tuhan beserta kita loh. Kita sadar gak? Tuhan beserta kita. Ini banyak nih sebenarnya kalau saya renungkan. Aduh kadang-kadang kita juga melakukan dosa karena kita gak sadar sih bahwa Tuhan beserta dengan kita gitu. Kita pikir kita sendirian. Gak ada siapa-siapa, gak ada yang melihat. Jadi saya bebas melakukan apa yang saya mau lakukan. Kita kalau ada suami, ada istri gak berani kan gitu. Tapi kok waktu kita sendiri kita gak sadar bahwa sebenarnya ada Tuhan bersama dengan kita. Dan kita tidak berdosa bukan karena kita takut, tapi kita tentu menghormati Tuhan, kita taat kepada firman Tuhan. Tapi ada banyak arti, lots of consequences, lots of meanings. With God is with us, Immanuel.
Well, buat kita sore hari ini, dalam kehidupan sehari-hari, mari kita lihat ada Tuhan bersama dengan kita. Ada Tuhan yang menjangkau kita. Ada Tuhan yang hadir dalam ketakutan kita. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. So that's the assurance from God for all of us. So as we continue in the next few weeks, we will learn and then we will reach the moment of the outpouring of the Holy Spirit. Kita akan terus belajar, kita akan belajar sampai nanti ke pencurahan Roh Kudus dan lewat pembelajaran kita akan firman Tuhan, lewat pernyataan Tuhan. Saya terus berdoa, kita boleh mengalami Tuhan. Karena orang yang mengalami Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, dia akan berdiri teguh dan dia akan bertindak. Because the people who know their God will stand firm and take action. I pray that the church will continue to have a close, deeper, more intimate relationship with our God. And know that God is with you. God can reach deep inside your heart. God comes into your fear. God comes into your anxiety. God comes into your problem. He is there. Tuhan hadir di tengah-tengah semuanya itu. Mari kita berdoa. Let's pray. Tuhan, mengucap syukur buat firman Tuhan sore hari ini. Mengucap syukur buat janji yang Tuhan berikan. Mengucap syukur Tuhan, terlebih buat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Mengucap syukur bahwa di dalam ketakutan kami, Engkau ada di sana. Mengucap syukur di dalam kekhawatiran kami, Engkau hadir di sana Tuhan. Mengucap syukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan Tuhan selalu berada bersama dengan kami Tuhan. Lord, we are grateful, we are so thankful, oh God, that you are present in our life. You are present in the midst of troubles, that you are there. Thank you for reaching us, reaching deep into our heart, reaching us. Even in the midst of our fear, you are there. In the midst of our anxiety, you are there. Thank you, Lord. In every situation that we are walking, that we are facing, that we are experiencing right now, you are there, oh God. You are with us. Bapak, hamba berdoa dimeteraikan firman Tuhan. Biar segenap jemaat Tuhan boleh memiliki sebuah kesadaran penuh. Kami boleh punya iman yang kuat terhadap Tuhan yang berada bersama-sama dengan kami. May we put our faith, oh God. May we have a strong faith in you that is there for us, that will never leave us, the God that is Emmanuel. I pray that your word will be sealed in everyone's heart, and your word will strengthen, your word will transform the way we think, and even transform our life. Firman Tuhan yang boleh mengubahkan Tuhan setiap pola pikir kami, cara pandang kami, dan hasil di dalam kehidupan kami. Engkau yang boleh membawa transformasi sehingga kami tidak dikuasai lagi oleh ketakutan apapun, tapi kami boleh berserah penuh kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa di dalam Tuhan ada kemenangan, ada kedamaian, ada sukacita, dan kami terima itu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, haleluya. Amin. Amin. Saya mau ngajak kita bangkit berdiri. I want to invite us to all on stand.